Astagfirullahaladzim mas, ini kayaknya memang udah ada yang nungguin kita di depan mas. Lihat gak mas? Lihat gak mas? Astagfirullahaladzim. Tapi hati-hati mas, jalannya licin mas, jalannya licin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Laswas, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan malam hari ini saya bareng sama Mas Saifi. Gimana nih kabarnya mas? Alhamdulillah. Dan ini buat teman-teman ya yang udah sering ngikutin saya peluncuran, saya juga mendoakan kalian untuk keadaan kalian itu sehat selalu ya teman-teman ya. Intinya itu kita di sini itu saling mendoakan dan saling support ya teman-teman ya. Dan ini tuh tadi sebenarnya saya sama Mas Saifi ini bertemu di sini tuh tadi ada arwah nenek-nenek ya Mas Saifi ya. Tadi iya, cuma ini tuh belum sempat kamera standby soalnya dia itu munculnya hanya sebentar aja. Dan ini tadi sebelum standby juga saya udah coba panggil lagi tapi dia nggak mau, karena dia itu kayak arahnya ini kayak ketakutan teman-teman. Jadi ini tuh nenek-neneknya udah tua banget ya Mas Evi tadi ya. Mas Evi juga lihat kan ya. Iya, ini dia itu cuma bilang sakit terus dia bilang takut. Dan tadi yang saya lihat itu di bagian sini ini ada kayak bekas luka ya mas ya. Terus di tangan juga iya, kayak merah-merah kayak gitu, kayak habis di ini dipukul gitu teman-teman. Tapi waktu saya ingin bertanya lebih lanjut, ini tuh dia malah justru kayak teriak-teriak teman-teman, terus dia itu pergi. Nah berhubung ini dia ini nggak kayak muncul lagi, saya juga udah nungguin beberapa waktu di sini nggak ada kehadiran dia lagi. Jadi ya udah, kita kayaknya nggak perlu untuk menelusuri nenek itu ya teman-teman ya. Tapi ini tuh yang bikin penasaran itu karena ini tuh kayak nyambung dari warga yang bilang ke saya. Soalnya warga bilang ke saya ini di daerah warga kan banyak nenek-nenek ya, katanya itu nenek-neneknya tiba-tiba kayak ngelihat. Ini Mas Devi dengar nggak teman-teman? Ini ada yang ketawa tapi dari sebelah sana ya. Iya, ini nanti kita lanjut untuk jalan ke sana. Soalnya saya kesini juga karena saya mendapat laporan dari warga, katanya warga di sini itu khususnya untuk kayak kakek-kakek, nenek-nenek itu sering banget tiba-tiba kayak ketawa-ketawa sendiri teman-teman. Padahal orang tua tersebut itu masih normal, dan kadang ada yang tiba-tiba nangis. Mereka ini nggak tahu ya teman-teman ya, itu karena ada apa dan kenapa kok tiba-tiba neneknya itu menangis, tiba-tiba ketawa. Nggak ini banget teman-teman, nggak kayak kalau misalkan ada orang ngobrol kan jelas ya. Ini dia itu kayak misalkan ya teman-teman, ini saya punya nenek. Nah nenek saya itu sendirian. Waktu saya lihat nenek saya itu kayak sedang ngobrol, padahal di situ itu dia sebenarnya sendiri. Ini saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Tambahan lagi nih tadi kita lihat nenek-nenek di sini ya, arwah teman-teman. Kalau di sini itu arwah kayak kesakitan gitu. Ini kita coba jalan ke sana ya mas ya. Iya, soalnya tadi ada suara yang ketawa di sana. Semoga aja sih ini ada petunjuk ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim mas, ini kayaknya memang udah ada yang nungguin kita di depan nih mas. Lihat gak mas? Lihat gak mas? Astagfirullahaladzim. Tapi hati-hati mas, jalannya licin mas, jalannya licin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Benar mas, benar. Ini kayaknya dia memang udah kayak nungguin kita di sini mas. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Teman-teman, ini yang saya rasakan ya teman-teman ya. Ini dia itu kayak auranya itu kayak gimana ya mas, ini saya jelasnya. Dia ini seorang wanita
tapi dia ini wanita yang kayak kasar, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Ini yang saya rasakan, dan ini dia itu kayak sedang mengalami sesuatu, makanya ini wajahnya kayak nggak ini banget kan ya Mas Evi, kelihatan kan kamera kan wajahnya kayak apa. Iya, dan matanya itu putih teman-teman. Ini tangan sama kakinya juga ya, nggak nggak kayak arwah yang biasa ya teman-teman ya, tapi ini seperti terjadi sesuatu sama dia. Ini saya coba tanyakan langsung ke dia ya, ini sebenarnya tujuan dia itu apa dan mau dia itu apa tiba-tiba datang ke sini. Assalamualaikum. Oh, pantas aja dari ini, dan jadi saya liatin pakaiannya itu memang seperti seorang perawat ya Mas Evi ya. Iya, dan ternyata benar teman-teman, dia ini tadi bilang dia ini memang dulu itu seorang perawat gitu pekerjaannya, makanya pakaiannya itu seperti ini teman-teman. Nah, sebelumnya dengan siapa ya ini ya, biar saya mudah aja ngobrolnya. Oh, Ningsih. Iya, ini kenapa Mbak Ningsih jadi seperti ini ya Mbak. Dan ini dulu waktu Mbak Ningsih masih hidup, ini Mbak Ningsih bekerja sebagai perawat. Oh, perawat lansia. Lama Mbak bekerja di situ? Wah, udah lama banget ya. Iya. Terus apa yang terjadi Mbak? Kok Mbak Ningsih bisa seperti ini? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim teman-teman. Ini tadi Mbak Ningsih bercerita, dan kenapa saya pegang dia, karena saya ingin tahu ini yang diceritakan itu benar apa enggak teman-teman. Dan ternyata benar ya, tadi itu aku ini kayak ikut ke memori dia semasa dia itu masih hidup dan sewaktu dia itu masih bekerja sebagai seorang perawat. Dan teman-teman, ternyata Mbak Ningsih ini tuh bekerja sebagai seorang perawat lansia, bukan perawat yang kayak hanya mengurusi orang sakit di rumah sakit ataupun mengurusi baby ya teman-teman ya, tapi Mbak Ningsih ini tuh kayak perawatnya itu khusus untuk kayak melayani lansia gitu ya. Memang dia itu di rumah sakit teman-teman. Nah, tetapi dia dalam melayani pasiennya yang seorang lansia tersebut, dia ini bukan nggak mau mengurus ya teman-teman ya, tapi yang saya lihat secara langsung Bu Ningsih ini ketika melayani pasiennya itu dengan cara yang nggak baik teman-teman. Ini nggak baiknya itu kayak misalkan ya teman-teman ya, ini ada seorang nenek-nenek yang sedang kayak dilayani sama dia. Yang namanya seorang lansia kan pasti beliau kalau misal buang air kecil, buang air besar, jelas di tempat tidur kan teman-teman kan. Nah, ini waktu ada nenek-nenek dia itu buang air besar, sama Mbak Ningsih ini tuh dibiarin. Tetapi pada saat kayak ada atasannya atau ada pihak keluarga yang datang ya teman-teman ya, ini Mbak Ningsih baru kayak bersihin. Jadi nggak kayak dia ini langsung membersihkan ya. Misalkan kita tahu ini neneknya itu sedang habis ini ya buang air besar, seharusnya kan langsung diganti ya teman-teman ya, langsung dibersihkan. Ini sama beliau ini enggak, tapi dibiarin sampai berhari-hari ya teman-teman ya, sampai berjam-jam. Kalau ada atasannya atau apa, dia baru cekat-cekat untuk membersihkan. Jadi bisa dibilang Mbak Ningsih ini tuh cari muka teman-teman. Iya, dan ini ya lebih parahnya lagi, ini Mbak Ningsih itu kalau ada nenek atau kakek-kakek yang
kayak rewel ya, misalkan disuruh makan atau disuruh ini, neneknya itu nggak mau atau kakeknya itu nggak mau, beliau ini bisa langsung ini loh teman-teman, langsung mukul. Ini yang nggak baik ini langsung dipukul, kayak langsung kayak misal kalau makan nggak mau ini diginiin, terus masukin aja dipaksa. Kalau nggak mau dimarahin sama Mbak Ningsih, dibentak-bentak gitu teman-teman. Tadi saya lihat sekilas ya teman-teman ya, hanya beberapa detik, tapi saya lihat ini ya teman-teman, kondisi dulu semasa dia ini masih jadi perawat di sana teman-teman, di semasa dia masih hidup. Ini itu kayak gimana ya, orang tua, namanya orang tua kan harus kita hormati ya, meskipun dia ini bukan orang tua kita, tapi di situ kita juga harus menghargai bahwa itu orang tua. Tapi sama Mbak Nisi ini malah justru dibentak-bentak sampai dipukul-pukul. Astagfirullahaladzim mas, jangan-jangan arah nenek yang tadi itu korbannya dari Mbak Nisi juga lagi mas? Iya nggak sih mas? Soalnya kan tadi ada memarnya di sini ya, terus di tangannya. Astagfirullahaladzim, tapi sayangnya kita nggak record ya mas ya. Aduh, oh benar, itu tadi termasuk pasien kamu dulu. Astagfirullahaladzim, iya mas, ternyata benar, sampai ada pasiennya yang meninggal dan pasiennya itu nggak tenang. Pantas aja dia itu tadi bilang sakit terus takut, ternyata ada dia di sini mas Evi. Astagfirullahaladzim, mbak, harusnya mbak itu kalau melayani pasien itu harus baik. Lagian mbak kenapa sih, tujuannya apa gitu, kok sama yang lebih tua bisa melakukan hal itu? Seharusnya kan sebagai pas ini perawat kan Mbak Ningsih harus yang lemah lembut, sopan santun gitu. Astagfirullahaladzim, kalau nggak suka kenapa mbak mau jadi perawat gitu loh. Kasihan neneknya, kakeknya itu kasihan. Apalagi keluarga dari mereka, kerabatnya mereka itu udah kayak percaya di situ kalau orang tuanya itu dirawat, dijagain dengan benar, dilayani dengan baik, justru malah di perilaku seperti ini. Iya, makanya kamu ini sekarang masih belum tenang, masih kayak gini. Oh iya, sekarang sih percuma ya kalau menyesalnya itu sekarang, soalnya udah terlambat ya Mas Evi ya, semuanya udah terlambat. Kamu meninggalnya karena apa? Kecelakaan di dekat rumah sakit. Astagfirullahaladzim, ya mungkin itu salah satu teguran juga ya Mas Evi ya, karena dia bilang nih dulu meninggalnya itu dia kecelakaan di dekat rumah sakit tempat dia itu bekerja. Iya, dan kecelakaannya itu nggak wajar mas, sampai kayak mukanya itu kulitnya ngelupas semua gitu, sampai ke tangannya gitu. Alhamdulillah minzalik ya teman-teman ya. Dan ini Mbak Ningsih itu bilang ini sebenarnya dia itu nggak suka jadi perawat, tapi anehnya kalau nggak suka kenapa dia lanjutin ya teman-teman ya. Oh iya ya, ternyata karena dia ini butuh ya teman-teman ya. Kalau kita bekerja kan jelas digaji, nah dia ini butuh gajinya, tapi dalam melayani dia itu jadinya nggak baik dan berakhir seperti ini teman-teman. Semoga aja kita itu dijauhkan dari yang seperti ini ya. Kenapa menik sih? hmm, Sekarang sih saya nggak tahu, tapi iya, 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 yang penting sekarang Mbak Nisi itu ya, iya, jangan kayak dendam lagi. Kan Mbak Nisi udah menyesal, jangan dendam-dendam terus jangan coba masih kayak ngikutin aura emosinya Mbak Ningsih. Mbak Ningsih itu harus kayak berhenti melakukan itu. Saya nggak bisa bantuin banyak Mbak Ningsih, saya cuma bisa bantuin doa, terus saya juga nggak bisa untuk ini ya. Yang jelas Mbak Ningsih, iya,
Tapi nggak boleh ke warga lagi. Jangan-jangan Mbak Nisi yang sering datengin nenek-nenek dan kakek-kakek yang berada di desa sana ya. Astagfirullahaladzim. Oh, nggak bisa. Kalau kayak gitu saya lebih baik pindahkan kamu dari sini. Kamu saya kirimkan ke tempat yang berbeda biar kamu nggak bisa kayak gini lagi. Kasihan orang-orang di sini. Iya, masih tetap nggak mau. Astagfirullahaladzim. Ini susah banget teman-teman. Dia katanya udah menyesal tapi masih keras kepala ya. Ini kita harus paksa dia. Saya harus mengantarkan dia ke suatu tempat yang berbeda teman-teman. Biar dia itu nggak berada di sini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau sana. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ini teman-teman ya. Ini tuh ternyata ini ya, kita udah menemukan jawaban dari yang nenek-nenek arwah nenek-nenek yang tadi sampai nenek-nenek yang di desa sana. Ternyata ini itu digangguin sama sosok Mbak Nisi ini. Dan tadi Mbak Nisinya udah saya pindahkan ke tempat yang lebih ini lagi teman-teman, yang berbeda, supaya dia itu di sana udah kayak kekunci ya teman-teman ya. Biar dia itu selesaikan dulu tugas dia teman-teman. Ini tuh kita ambil ini ya pelajaran dari sini. Ini pada saat kita bekerja ya, misalkan pekerjaan kita perawat, tolong layani pasien kita itu dengan baik. Meskipun kita nggak menyukai pekerjaan itu, tapi kita harus tetap jaga etika kita, attitude kita, terus kita juga harus ramah ke pasien kita gitu ya teman-teman ya. Bukan karena gaji terus kalian gak menyukai pekerjaan kalian jadi seenaknya dalam bekerja. Jangan ya teman-teman ya, karena kita juga dalam bekerja itu dituntut harus memperlakukan ini dan ini. Kita harus melakukan hal itu yang terbaik ya teman-teman ya, supaya gak ada kejadian yang seperti ini. Apalagi kalau misalkan kita melayani untuk orang yang lebih tua teman-teman, kita harus bisa lebih menghormati gitu ya teman-teman ya. Aduh, alhamdulillah ya ini Mas Evi ya, kita udah selesai. Ini nanti kita tinggal bilang ke warga aja biar warga itu bisa lebih tenang lagi Mas Evi. Ini kita langsung balik aja Mas, soalnya kalau diteruskan juga ini kalau misalnya sekarang nggak mungkin. Tapi saya masih ada keinginan untuk lanjut ke sana Mas Evi, masih ada sesuatu yang saya rasakan. Cuma ini waktunya udah ini banget, jadi kita harus pulang dulu. Lain waktu kita datang lagi ke sini teman-teman. Ini saya sama Mas Evi pamit undur diri dulu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita balik langsung Mas.